saya Nenden Muslihat dalam Sapa Sukabumi. Kita akan kembali lagi untuk berbincang. Tadi kan memang pencapaian yang diraih oleh Bribka Riki ini banyak sekali ya Bu ya. Selain berwirausaha juga Bribka Riki tadi sebagai keanggotaan reserse juga banyak pencapaiannya. Apakah ada apresiasi sendiri yang Ibu berikan kepada Bribka Riki? Ya, alhamdulillah kalau dari jajaran Polres Komi Kota, saya sebagai Kapolres memberikan penghargaan ya berupa piagam sebagai tanda apresiasi kami kepada Bribka Riki yang telah membantu menggerakkan ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid ini. Dan seolah juga kami akan mengajukan kepada pimpinan kami yang lebih atas agar dapat memberikan penghargaan juga kepada Bribka Riki ini terkait dengan usaha-usahanya yang dilakukannya dalam membantu menggerakkan ekonomi di masyarakat. Iya, kalau misalnya Bribka Riki kan ini juga sukses Bu ya. Apakah ada anggota lain mungkin yang memang mempunyai wirausaha dan juga membantu masyarakat? Di wilayah hukum kami banyak ya anggota jajaran Polres Komi Kota yang sudah membantu masyarakat, memberdayakan masyarakat, menggerakkan ekonomi masyarakat, termasuk membangun zona-zona ketahanan pangan. Di antaranya ada Kapolsek Gunung Puyuh. Tadinya beliau di Kapolsek Ciberem, Bapak AKP Arif ya, Arif Sapta. Dia juga banyak membantu masyarakat, membangun kolam-kolam bioflok, membantu menggerakkan karang-karang taruna yang ada di tempatnya wilayah kerjanya untuk mengelola perikanan, kemudian membantu KWT yang ada di wilayah kerjanya terkait dengan pengembangan sorghum, pengembangan penanaman sorghum ya. Tadi juga hari ini kami barusan menanam bibit sorghum di RW 14 dan RW 11 di Kelurahan Karangtengah di Kecamatan Gunung Puyuh, termasuk memberikan bantuan berupa kolam bioflok untuk karang taruna. Nah ini luar biasa, beliau sangat concern terhadap anak-anak milenial, anak-anak karang taruna ya, untuk mereka bisa mempunyai kegiatan yang positif, yang juga dapat membantu mereka menjadi manusia-manusia yang produktif. Dan tentunya hal ini sangat membantu sumber daya manusia yang ada di wilayah hukum Polres Komi Kota. Mereka otomatis belajar bagaimana cara mengelola perikanan supaya bisa menghasilkan, dan kami berharap kegiatan-kegiatan ini mampu mewujudkan atau menciptakan sumber daya manusia yang unggul di sini. Nah, kemudian selain Pak AKP Arif Sapta, kita juga banyak Babin Kamtibmas yang sudah membantu menggerakkan ekonomi masyarakat. Di antaranya ada Babin Kamtibmas di Desa Warnasari ya, Pak Amir namanya, Bribka Amir. Dia mengelola kolam ikan yang lahannya dia sewa dari orang lain. Kemudian lahan tersebut dirubah menjadi kolam-kolam ikan. Ada kolam ikan koi, ada kolam ikan nila, ada lele. Kemudian dia mengajak karang taruna untuk mengelola ikan di situ juga, sehingga ada kolamnya karang taruna, ada kolamnya masyarakat, ada kolamnya dia. Dan penjualannya sangat membantu perekonomian Pak Amir sendiri, termasuk karang taruna yang ada di sana. Nah, selain Pak Bribka Amir yang merupakan Babin Kamtibmas di Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi ya, dia ada juga Babin Kamtibmas yang ada di Desa Sirna Resmi ya, Sirna Resmi di Kecamatan Gunung Guruh. Dia membantu menggerakkan karang taruna yang ada di desa tersebut untuk mengolah limbah kayu yang tadinya menjadi sampah, kemudian diolah menjadi barang yang bernilai ekonomis, misalnya menjadi furniture, meja kursi, dan sangat bagus hasilnya. Kemudian selain Babin Kamtibmas Sirna Resmi, ada juga Babin Kamtibmas yang lain, yaitu Babin Kamtibmas di Desa Cirengas ya, Pak Dikri. Kemudian ada Babin Kamtibmas di Sukalarang namanya Pak Didi. Nah, ada beberapa lagi yang lain, nanti kita sampaikan usaha-usahanya ya. Luar biasa, ternyata banyak sekali ya Bu ya di wilayah hukum Sukabumi Kota. Alhamdulillah. Nah, memang tadi kan karena memang banyak, kalau misalnya kita kembali lagi, ada nggak sih Bu untuk program yang mungkin menjadi sarana juga bagi pelaku wirausaha, terutama mungkin untuk anggota-anggota Ibu sendiri? Nah,
Kami kebetulan sudah membangun rumah kreatif milenial Polres Sukabumi Kota yang kami peruntukkan untuk membina anak-anak yang tadinya melakukan kegiatan antisosial, kemudian kegiatan-kegiatan yang negatif ya, yang meresahkan masyarakat, kita ajak berhijrah untuk melakukan kegiatan positif dan produktif. Nah, di sana kita memberikan pelatihan membuat jemputan, membuat kaos, sablon kaos, kemudian membuat batik, barista kopi, kemudian ada desain grafis, ada seni budaya juga, kemudian membuat keripik pisang, keripik singkong. Nah, tanggal 4 ini kita akan melakukan penutupannya ya. Kemudian 3 terbaik dari gelombang tersebut kita akan berikan bantuan modal untuk mereka bisa berusaha mandiri. Tapi kalau mereka ingin tetap bergabung di rumah kreatif milenial, kita ajak nanti mereka menjadi tutor atau mentor untuk gelombang berikutnya. Nah, ada dari bagian mereka yang sudah bisa bekerja di kafe-kafe, jadi sebagai barista kopi. Dan ada yang masuk ke tempat pengrajin batik dia yang ada di Sukabumi. Jadi alhamdulillah pelatihan yang kita berikan bermanfaat untuk membantu mereka menjadi lebih mandiri dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat ya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya Bu ya programnya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin, amin. Nah ini yang terakhir nih untuk Bribka Riki. Jadi kan memang saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang memang sangat berdampak ya, terutama bagi sektor ekonomi juga kan. Apa sih harapan kedepannya ya memang dalam membangun ekonomi kreatif masyarakat, terutama mungkin dari Tanah PB? Ya, dari harapan saya, mungkin saya ingin menjadi contoh kepada masyarakat bahwa di saat pandemi seperti ini saya pun masih bisa berjalan dan alhamdulillah masih bisa membantu terutama perekonomian keluarga dan perekonomian masyarakat. Nah, itu yang saya berharap pada saat ini. Mari kita mengajak kepada masyarakat jangan takut dengan masa pandemi seperti ini, malah kita terpuruk, malah kita bangkit gitu. Nah kalau misalnya untuk Ibu sendiri untuk membangun ekonomi kreatif masyarakat terutama mungkin dari program yang tadi, apa sih harapan Ibu ke depannya? Ya harapan kami apa yang kami lakukan bisa sedikit membantu masyarakat yang tadinya misalnya tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai kegiatan, mereka bisa mempunyai kegiatan positif, bisa mempunyai pekerjaan atau usaha atau kreasi yang berasal dari pelatihan yang kami berikan untuk membantu membangun kemandirian usahanya. Kemudian kami juga berharap di masa pandemi COVID ini masyarakat tidak patah harapan, tidak putus harapan, kemudian tidak mengeluh, tetap harus bangkit. Kalau tidak kita bangkit, kita punya semangat yang tinggi siapa lagi? Jadi kita jangan terlalu berharap atas dukungan siapapun, tapi kita harus punya semangat. Ketika kita punya semangat dan kemauan, insya Allah ada jalan. Ya kan, banyak media yang bisa kita pelajari dari internet ya kan, kemudian dari banyak pelatihan yang dibuat oleh Pemda, pemerintah daerah, termasuk kami di rumah kreatif, itu bisa dimanfaatkan. Jadi masyarakat tetap bisa berkreasi, berinovasi, sehingga dia tetap bisa produktif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di dalam setiap kegiatannya. Dengan menerapkan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun, atau menggunakan hand sanitizer sebelum atau sesudah kegiatan. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Kapolres, terima kasih juga untuk Bribka Riki. Mudah-mudahan programnya, kemudian juga wirausahanya selalu lancar. Dan juga terima kasih banyak untuk saudara yang telah menyaksikan Sapa Sukabumi. Untuk Anda, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker pada saat Anda berada di kerumunan. Saya Dewi pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.